Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab sirah atau ringkasan sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, dan terakhir kita bahas adalah tentang masuk Islamnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain ketika masuk Islam, adapun Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terang-terangan dia masuk Islam, bahkan dia memberitakan dan mengumumkan keislamannya. Sedangkan yang lain biasanya sembunyi-sembunyi. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia malah menantang, bahkan bertanya, "Man ashaddu adawatan 'ala nabi?" Siapa yang paling keras permusuhannya kepada Nabi? Disebutkan kemarin dalam kitab kita ini adalah Abu Jahal. Maka dia datangi rumahnya. Dia ketuk pintunya. Ketika dibuka dan dikatakan ahlan wa marhaban, mada ja'a bika, selamat datang, selamat datang, apa yang kau bawa ke sini? Dijawab, aku datang untuk memberitakan kepadamu bahwa aku sudah masuk Islam. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang dirinya, fadarabal baba fi wajhi, maka dihempaskan pintu itu di hadapan mukaku. Kemudian berkata, qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bihi. Sungguh semoga Allah menjelekkan kamu dan menjelekkan apa yang kamu bawa. Ternyata disebutkan pula dalam kisah yang lain dalam surah Ibn Hisham, bahwa ketika ditanya siapa yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW, dijawab bahwa yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW adalah Jamil. Seseorang yang bernama Jamil ibni Ma'mar al-Jumahi dari Bani Jumah. Maka dia pun berangkat pagi itu juga menemui seorang yang bernama Jamil ibni Ma'mar al-Jumahi. Kata Ibnu Umar, Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, aku mengikuti kemana bapakku pergi. Aku mengikutinya dan aku saat itu masih umur bisa memahami dan mendengarkan apa yang dimaksud oleh pembicaraan mereka. Maka aku lihat kemana bapakku pergi. Sampai ketika beliau bertemu dengan Jamil ibni Ma'mar al-Jumahi, maka dia beritakan, demi Allah,
Aku sudah masuk Islam dan aku sudah mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Umar, aku melihat sungguh demi Allah, tidak berapa lama ketika Umar bin Khattab mengucapkan seperti itu, ini ayahku mengucapkan seperti itu, tiba-tiba orang itu kemudian berpaling pergi dan kemudian memberitakannya kepada orang-orang Quraisy di andiyatihim. Memberitakannya kepada tokoh-tokoh Quraisy di tempat duduk mereka atau tempat bertemunya mereka. Andiyah, yakni nadim atau tempat pertemuan mereka. Dan disampaikan kepadanya. Dan abiku atau ayahku, kata Ibnu Umar, ayahku Umar mengikuti kemana dia pergi, kemana Jamil pergi. Ternyata menemui tokoh-tokoh Quraisy dan mengumumkan, sungguh ketahuilah bahwasanya Umar qad saba. I'lamu anna Umar qad saba. Kalimat saba adalah kalimat untuk menjelekkan seseorang yang telah menyelisihi kaumnya. Maka Umar mengatakan dari belakangnya, kadzaba, wallah, dia berdusta demi Allah, aku bukan saba, tetapi aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku telah percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah mereka berhamburan memukuli Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar melawan mereka. Melawan mereka yang sekian banyaknya, dan dikatakan oleh anaknya, demi Allah, kalau mereka itu ada 100 sekian, ayahku nggak akan mundur. Kenal perangai atau sikap bapaknya. Kata Ibnu Umar, sungguh demi Allah, kalaupun mereka jumlahnya sekian, yang 100 lebih, niscaya dia nggak akan mundur. Sampai memukuli mereka demikian banyaknya, kelelahan. Kemudian duduk dan menyatakan, if'alu ma badalakum, silahkan perbuat apa yang kalian mau semuanya, aku sudah masuk Islam. Sehingga Umar duduk dan membiarkan mereka memukuli dirinya. Sampai kemudian datang seseorang dan menyatakan, apa yang kalian lakukan? Hentikan. Seseorang yang berwibawa di hadapan mereka, seorang yang didengar suaranya dan diketahui kedudukannya. Apa yang kalian lakukan? Mereka jawab, inna hadzal rajul qad saba, sesungguhnya orang ini qad saba, telah menyelisihi kaumnya atau meninggalkan agama kaumnya. Maka dijawab oleh orang tadi, ma bikum wa ma bihi, ada apa kalian dan ada apa dengan dia? Apa urusan kalian dengan orang ini? Dia memilih agama untuk dirinya sendiri. Apa urusan kalian? Biarkan dia, bebaskan dia. Apapun yang mau dia pilih. Maka bubarlah orang-orang tadi. Kata Ibnu Umar ketika sudah hijrah ke Madinah, aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, siapa orang itu? Orang yang ketika engkau dipukul oleh mereka, orang itu menghentikannya dan membubarkan mereka. Siapa orang itu? Jazahullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada anaknya, hada Wa'il, itu adalah As ibni Wa'il, la jazahullahu khairan. Dia adalah Al-As ibni Wa'il. Semoga Allah tidak membalasnya dengan kebaikan. Karena tidak masuk Islam. Orang yang tidak masuk Islam, maka amal perbuatannya semuanya tidak ada nilainya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalanmu. Maka ketika anaknya menyatakan siapa orang itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Dijawab oleh Umar bin Khattab, dia adalah Al-As ibn Wa'il, la jazahullahu khairan. Semoga Allah tidak membalasnya dengan kebaikan. Ini sebagai pelengkap dari kisah yang kemarin, bahwasanya dalam Ibnu Hisham disebutkan dua kisah. Kisah yang pertama itu mendatangi Abu Jahal, dan kisah yang kedua mendatangi Jamil ibni Ma'mar al-Jumahi. Kemudian dikatakan dalam kisah berikutnya adalah khabarus sahifah, berita tentang perjanjian orang-orang Quraisy untuk memboikot Rasulullah SAW dan Bani Hashim. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نزلوا بلدة أصابوا به أمنا وقرارا. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa para sahabat Rasulullah SAW sudah hidup dengan tenang tenteram di negeri Habasyah, mereka mendapatkan amnan wa qarara, mereka mendapatkan keamanan dan ketetapan di sana.
ketenangan di sana. Wa anna an-Najasyi qad mana'a man laja ilaihi minhum, dan Raja Najasyi pun sudah melindungi mereka dan menghalangi orang-orang yang akan mengganggu mereka. Wa anna Umar qad aslam, demikian pula ditambah lagi Umar sudah masuk Islam, dan juga Hamzah ibn Abdul Muttalib juga sudah masuk Islam bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa ja'ala al-Islam yafshu 'alal qabail, maka jadilah Islam menyebar dengan cepat di seluruh suku-suku orang-orang Quraisy atau kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekah. Maka mereka pun berkumpul, tokoh-tokoh Quraisy. Ijtama'u wa atamaru bainahum an yaktubu kitaban. Mereka berkumpul membuat kesepakatan untuk menulis satu surat perjanjian. Yata'aqaduna fihi 'ala Bani Hashim. Mereka berjanji untuk memboikot Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib, dua suku yang dianggap mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala anna yankihu ilaihim wala yunkihuhum wala yabi'u syai'an wala yabta'u minhum. Isi perjanjiannya adalah agar jangan menikah dengan wanita-wanita mereka dan jangan menikahkan wanita-wanitanya dengan laki-laki mereka. Wala yabi'uhum, dan jangan menjual barang kepada mereka dan jangan membeli dari mereka. Karena diboikot oleh orang-orang Quraisy, dua suku yang dianggap pendukung Rasulullah SAW, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Falamma ijtama'u lidzalik, ketika mereka berkumpul dan sepakat untuk itu, katabuhu fi sahifah, mereka tulis perjanjiannya di dalam satu lembar catatan. Tsumma ta'ahadu wa tawathaqu 'ala dzalik, kemudian mereka pun bersepakat dan berjanji untuk menepati apa yang sudah ditulis dalam catatan tersebut. Tsumma 'allaqu as-sahifah, kemudian catatannya yang waktu itu masih dalam gulungan kulit, sebagaimana masa itu mereka menulis di atas lembaran-lembaran kulit. Mereka letakkan sahifahnya fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah, tauqidan 'ala anfusihim, sebagai takkid, penekanan. Mereka menganggap kalau sudah dimasukkan ke dalam Ka'bah itu sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak bisa dirubah lagi. Maka mereka meletakkan catatan perjanjian tadi, surat perjanjian di dalam Ka'bah. Wa kana katibus sahifah, dan bahwasanya penulis surat perjanjian tersebut seorang yang bernama Mansur ibni Ikrimah. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah pun mendoakan orang ini. Fashulla ba'du asabi'ihi, maka ditimpa orang tersebut dengan satu musibah, yaitu tangannya atau jari jemarinya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Penyakit yang dikatakan syallal. Falamma fa'alat dzalika Quraisyun inhazat Banu Hashim wa Banu al-Muttalib ila Abi Thalib ibn Abdul Muttalib. Maka ketika mereka diboikot, ketika mereka sudah diperlakukan demikian oleh kaumnya, maka bergabunglah Banu Hashim dengan Banu al-Muttalib. Mereka berkumpul di satu tempat, yaitu di tempatnya Abu Talib. Fadakhalu ma'ahu fi syi'bihi, mereka pun masuk di syi'ibnya. Syi'ib adalah satu tempat di antara dua bukit yang tinggi. Dan biasanya mereka memilih satu suku atau satu kabilah tertentu. Ketika mereka ingin membuat satu permukiman, mereka akan mencari tempat yang seperti itu. Dari sana terlindungi dengan satu bukit, dari sebelah kirinya ada satu bukit pula, dari belakang tertutup. Sehingga mereka memiliki satu pintu. Ini disebut dengan syi'ib. Maka mereka pun berkumpul di syi'ib tersebut. Syi'ibnya Abu Talib, yang dianggap oleh mereka orang-orang Quraisy melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kharaja min Bani Hashim Abu Lahab ibn Abdul Uzza, dan dilepaskan, dikeluarkan atau keluar dari Bani Hashim seorang yang padahal dari suku mereka, yaitu Abu Lahab ibn Abdul Uzza. Abu Lahab namanya Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Ila Quraisyin fadhaharuhum. Qul billah a'azakumullah. Satu pengkhianat
yang walaupun dia dari suku Bani Abdul Muttalib dan Banu Hashim, dia tidak mau digabungkan dengan mereka dan dia meninggalkan kaumnya, meninggalkan sukunya, bergabung dengan tokoh-tokoh Quraisy. Bahkan dia mendatangi seorang wanita dari tokoh-tokoh Quraisy dan menyatakan kepadanya, "Alastu, bukankah aku pembela Lata dan Uzza? Bukankah aku memusuhi para musuh-musuh Lata dan Uzza? Bukankah aku begini, bukankah aku begitu?" Maka dijawab oleh wanita tadi dengan kalimat jazakallahu khairan. Naam, benar. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Semoga Allah tidak membalasnya dengan kebaikan. Kafir, musyrik, pembela Lata dan Uzza, kemudian dikatakan jazakallahu khairan, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kenal Allah tapi musyrikin. Mereka kenal Allah tetapi mereka musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, namanya saja sudah syirik. Namanya Abdul Uzza, hambanya Uzza. Semestinya Abdullah, dia bernama Abdul Uzza. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka orang ini diterima oleh orang Quraisy dan tidak dianggap sebagai Bani Hashim. Wa kana yaqulu fi ba'di ma yaqul, dan Abu Lahab mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang kafir, kalimat-kalimat yang penuh permusuhan kepada Rasulullah SAW dan kepada agama Islam. Di antara ucapannya adalah ucapan dia, "Ya'iduni Muhammad asya'a la araha." Muhammad telah menjanjikan kepadaku janji-janji yang sungguh aku tidak melihat kebenarannya. Yaz'umu annaha kainatun ba'dal maut. Dia menganggap akan terjadi nanti setelah mati. Famadza wada'a fi yadayhi? Apa yang dia letakkan di kedua tanganku ini? Kata Abu Lahab. Tsumma yanfukh yadayhi, kemudian meniup tangannya sambil berkata, "Tabban lakuma, celaka engkau wahai kedua tanganku." Yani tidak menerima apapun dari janji-janji Nabi Muhammad SAW, katanya. "Ma ara fikuma syai'an mimma yaqulu Muhammad." Celaka engkau wahai kedua tanganku. Sungguh aku tidak melihat sesuatu pun padamu apa yang dijanjikan oleh dia, oleh Nabi Muhammad, oleh Muhammad SAW. Tentunya dengan bahasa dia, tanpa mengucapkan salawat, dengan ucapan penuh pencercaan, dan saya tidak mau mengucapkan demikian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala fi, maka Allah pun menurunkan ayatnya tentang Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ya, ini benar-benar Allah timpakan kecelakaan, kejelekan, kebinasaan pada kedua tangannya dan juga kepada dirinya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini diantara yang dikisahkan dalam tafsir ayat, dalam tafsir surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab. Dan kisah lainnya yang ditafsirkan atau disebutkan dalam tafsir ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya, familinya, sukunya dan kabilahnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka semuanya mendengar kecuali Abu Lahab yang menyatakan, "Tabbat laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana." Celaka engkau wahai Muhammad. Apa hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Celaka engkau. Apakah hanya untuk itu engkau mengumpulkan kami? Maka Allah balas dengan kalimat tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak akan bermanfaat apa yang diusahakannya dan enggak akan bermanfaat bagi dia semua apa yang dikerjakannya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini dikatakan dalam kisah ini bahwasanya kalimat tabbat yada abi lahab ketika Abu Lahab menyatakan kepada kedua tangannya, "Celaka engkau wahai kedua tanganku." Mana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad? Mana yang dijanjikan oleh dia? Enggak ada sedikit pun bukti kebenarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Tabbat yada abi lahab wa tab." Faqamu ala dzalika sanataini. Maka pemboikotan itu terus berlangsung selama 2 tahun atau 3 tahun. Hatta juhidu, sehingga mereka betul-betul sengsara. Dikisahkan dalam Sirah Ibn Hisham, kali ini ringkasan, disebutkan di sana
tentang jahduhum, tentang kesengsaraan mereka. Sampai-sampai ada seseorang yang ketika buang air di tempat sampah, mereka melihat apa yang di hadapannya atau yang dikencinginya adalah kulit. Maka ketika itu mereka mengambilnya dan kemudian mencucinya dan dimasaknya oleh mereka. Karena sengsaranya mereka kelaparan. Demikian sengsaranya mereka ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy. La yasil ilaihim syai'. Tidak datang kepada mereka sedikit pun dari makanan. Enggak ada yang mau menjual untuk mereka, enggak ada yang mau membeli dari mereka. Illa sirran, kecuali secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Mustakhfiyan bihi man arada silatahum min Quraisy. Kecuali orang-orang yang masih ingin menyambung hubungan dengan mereka secara sembunyi-sembunyi. Tentunya ada suku-suku yang terlibat atau terkait dengan Bani Hashim. Seperti misalnya Khadijah binti Khuwailid. Karena dia adalah istri Rasulullah SAW, maka ikuti boikot di sana. Padahal tentunya dia bukan dari Bani Hashim. Bukan dari Bani Hashim. Maka datang sembunyi-sembunyi seorang yang bernama Hakim ibn Hizam. Dengan membawa sekarung gandum kepada Bani Hashim. Betul-betul meniatkan dan ingin untuk membantu mereka. Khususnya karena saudaranya, yaitu Khadijah binti Khuwailid adalah istri Rasulullah SAW yang termasuk di boikot di sana. Tetapi tidak berhasil dia menyampaikannya sampai kepada Bani Hashim. Dihalangi oleh Abu Jahal. Dan kemudian dikatakan kepadanya, "Atadhabu ta'ami ila Bani Hashim?" Apakah engkau akan bawa makanan ini kepada Bani Hashim? Wallahi la tabrah anta wa ta'amak. Sungguh demi Allah engkau tidak akan bisa berjalan ke sana sedikit pun, engkau dan makananmu. Dihalangi oleh Abu Jahal, yang sesungguhnya dia masih famili dan kerabat Bani Hashim. Na'udzubillah minal kufri wad dhalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran dan kesesatan. Faja'ahu Abul Bukhturi ibni Hisham ibni al-Harith ibni Asad. Kemudian datang seseorang menengahi keduanya. Ketika dua orang ini sedang ribut, yaitu Hakim ibni Hizam dengan Abu Jahal. Hakim yang membawa gandum tadi untuk Bani Hashim, sedangkan Abu Jahal yang menghalanginya. Maka datang Abul Bukhturi ibni Hashim ibni al-Harith ibni Asad. Qala ma laka walahu, ada apa engkau dengan dia? Faqala yahmil at-ta'am ila Bani Hashim. Kata Abu Jahal, ini orang akan membawa makanan kepada Bani Hashim. Maka kata Abul Bukhtiri, ta'amun kana li'ammatihi indahu bu'ithat ilaihi. Orang ini mengantarkan makanan milik bibinya sendiri, dan bibinya sendiri ada di sana, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ada apa denganmu? Lihat, Abul Bukhtiri memberikan alasan. Alasannya adalah bahwa ini bukan urusannya dengan Bani Hashim. Ini urusannya adalah dia mengantarkan kepada bibinya sendiri, sedangkan bibinya ada di sana, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Fa'aba Abu Jahal. Abu Jahal tetap menolak, tidak bisa. Abul Bukhtiri juga tetap ngotot menyatakan bahwa ini adalah makanannya dia sendiri untuk bibinya sendiri. Apa urusanmu? Maka berkelailah dua orang tadi sampai kemudian berhasil melukai kepala Abu Jahal. Dipukul kepalanya, wa wati'ahu wat'an syadidan. Fa akhadha Abul Bukhtiri lahya ba'irin fa darabahu. Dipukul oleh Abul Bukhtiri dengan talinya unta, dan kemudian pukul dengan keras kepalanya sehingga berdarah di kepalanya. Kemudian jatuh, wa wata'ahu wat'an syadida, kemudian diinjak-injak oleh Abul Bukhtiri. Wa Hamzah ibn Abdul Muttalib qaribun yara dzalik. Sedangkan Hamzah radhiyallahu taala anhu ibn Abdul Muttalib melihat dari kejauhan kejadian tersebut. Sedangkan Hamzah dari Bani Hashim yang dalam keadaan sedang kelaparan, sedang kesusahan di sana. Ini sebagai contoh saja bagaimana sengsaranya mereka dan bagaimana upaya beberapa orang untuk membantu Bani Hashim, kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Faja'alat Quraisy hina mana'ahu Allah minha wa qama 'ammuhu wa qaumuhu min Bani Hashim wa Bani al-Muttalib dunahu
wa halu bainahum wa baina ma aradu minal batshi yahmizunahu wa yastahzi'una bihi wa yukhasimunahu. Demikianlah orang-orang Quraisy, musyrikin, kuffar dari kalangan Quraisy yang mereka dalam keadaan berupaya untuk membinasakan Rasulullah SAW, bahkan keluarganya. Hina mana'allahu minha, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Wa qama ammuhu wa qaumuhu, bangkit pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, bangkit pula pamannya Bani Hashim, saudara-saudaranya dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib untuk melindungi Rasulullah SAW. Wa halu bainahum wa baina ma aradu minal batshi bihi, dan mereka berupaya untuk melindungi Rasulullah SAW dari apa yang diinginkan oleh musyrikin Quraisy. Maka musyrikin pun mulai mencerca Rasulullah SAW dengan berbagai macam cercaan-cercaan. Yahmizunahu wa yastahzi'una bihi, mencercanya dan memperolok-oloknya. Wa yukhasimunahu, dan memusuhinya. Wa ja'ala al-Qur'an, maka Quran pun turun. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun, surat demi surat, ayat demi ayat, menerangkan tentang Quraisy, tentang kejahatan mereka, bi ahdatsihim, dengan perbuatan-perbuatan mereka, wa fi man nasaba li adawatihi minhum, dan juga tentang siapa-siapa yang memusuhi Rasulullah SAW dari mereka. Faminhum man summiya, di antaranya ada yang disebutkan namanya dalam Quran, dan di antaranya ada yang disebutkan ciri-cirinya. Ada pula yang disebutkan secara umum, musyrikin. Innal ladzina kafaru minal musyrikina, atau kalimat-kalimat seperti itu. Kadang disebut dengan umum musyrikin oleh Allah SWT dalam Quran, kadang disebut dengan kalimat yang mengisyaratkan orang yang begini, orang yang begitu, kadang disebut dengan namanya, seperti tabbat yada Abu Lahab atau Abi Lahab wa tab, disebutkan namanya Abi Lahab, atau disebutkan julukannya wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya ma'ruf. Kalau sudah dikatakan istrinya, berarti istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil. Maka dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah-kisah tadi dan membantah ucapan-ucapan musyrikin, kadang-kadang dengan jelas disebutkan namanya, kadang-kadang dengan isyarat-isyarat julukan-julukannya, atau kadang dengan kalimat kufar atau musyrikin. Wa minhum man nazala fihi al-Qur'an fi 'ammati man dzakara Allahu minal kufar. Kadang-kadang pula disebutkan mereka bersama keumuman siapa yang disebut oleh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Fakana mimman summiya lana, di antara orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya jelas dalam Quran dari kalangan Quraisy adalah paman Rasulullah sendiri, yaitu Abu Lahab ibni Abdul Muttalib, dan juga wa mar'atuhu, istrinya Ummu Jamil binti Harb ibni Umayyah dari Bani Umayyah, yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Liannaha kanat tahmilu syauq fatarahu ala tariq Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haitsu yamur. Karena Ummu Jamil binti Harb ibni Umayyah adalah seorang yang memusuhi Rasulullah SAW dan membawa duri-duri sengaja, kemudian tatrahuhu, kemudian disebar di jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah SAW. Ini satu tafsir. Tafsir yang kedua, bahwa Ummu Jamil selalu membakar-bakar musyrikin, memanas-manasi mereka untuk memusuhi Rasulullah SAW. Mendatangi si fulan, untuk menyatakan dan menyebarkan berita-berita jelek tentang Rasulullah SAW. Apa kamu diam? Dikatakan oleh Muhammad begini dan begitu. Apa kamu membiarkan orang ini mengatakan seperti ini, seperti itu? Maka dikatakan dengan hammalatul hatab, pembawa kayu bakar, karena orang inilah, wanita inilah yang memanas-manasi jagoan musyrikin untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kedua-duanya Allah sebutkan dalam satu surat, yaitu surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab,
fi jidiha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan bermanfaat baginya hartanya dan juga tidak bermanfaat baginya semua yang diupayakannya. Sayasla naran, dia pasti akan masuk dalam neraka dzata lahab yang memiliki lidah-lidah api. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya hammalatal hatab, sang pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablun min masad, yang di lehernya ada ikatan dari masad, yakni dari sabut atau dari api neraka. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, fadzukira li anna Jamil, bahwa wanita ini istri Abu Lahabin yang dijuluki Ummu Jamil, ketika mendengar tentang ayat ini, ma nazala fiha wa fi zawjiha min al-Quran, ketika mendengar surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, mendengar tentang ayat mengenai dirinya dan suaminya, dia mendatangi tempat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika itu bersama Abu Bakar. Dia duduk di masjid menunggu Rasulullah SAW dan membawa di tangannya fihrin. Fihr itu sebuah batu sebesar genggaman tangan ini. Falamma waqafat alaihima akhadallahu bi basariha. Ketika dia berdiri untuk melempar Rasulullah SAW, dia tidak melihat Rasulullah SAW. Akhadallahu bi basariha. Allah Subhanahu wa taala mencabut pandangannya, tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala tara illa Abu Bakr. Maka Ummu Jamil tidak melihat kecuali Abu Bakar. Maka dia berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakr, aina sahibuk?" Wahai Abu Bakar, mana temanmu itu? Yang dimaksud Rasulullah SAW. Aina sahibuk? Faqad balagani annahu yahjuni. Mana temanmu itu? Aku mendengar bahwa dia telah mencerca aku dan mencerca suamiku. Mana dia? Mau dilempar oleh Ummu Jamil. Kata Ummu Jamil, "Wallahi law wajadtuhu la darabtu bihadzal fihr fahu." Sungguh kalau aku temui dia, aku akan lempar dengan batu ini mulutnya. Kata Ummu Jamil, betapa kurang ajarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma sarafat, kemudian pergi. Padahal Rasulullah SAW di sebelahnya Abu Bakar. Abu Bakar pun terheran-heran. Ini orang ngomong begitu dalam keadaan Rasulullah SAW ada di sebelahnya. Menyatakan, "Aina sahibuk?" Mana temanmu itu? Mana dia? Aku mendengar bahwa dia mencerca aku dan suamiku. Sungguh kalau aku dapati dia akan aku lempar dengan batu itu mulutnya. Maka Abu Bakar pun bertanya kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ama turaha ra'atka?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apakah dia tidak melihat kamu? Yani apakah engkau tidak beranggapan bahwa orang ini melihat kamu? Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, "Ma ra'atni." Dia tidak melihat aku. Laqad akhadallahu bi basariha anni. Allah telah mencabut pandangannya dariku. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menghalangi pandangannya dariku. Ini juga termasuk ta'yid, dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua yang juga disebut dalam Al-Qur'an adalah Umayyah ibni Khalaf, ibni Wahab, ibni Hudzafah, ibni Jumah. Dari Bani Jumah juga seperti Jamil ibni Ma'mar al-Jumahi. Ini juga sama Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Karena idza ra'a Rasulullah SAW hamazahu wa lamazahu. Orang ini kalau ketemu Rasulullah SAW mulai mencerca, mencacinya, mengucapkan kata-kata yang jelek pada Rasulullah SAW. Maka Allah pun menurunkan ayatnya. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah. يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الخطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Disebutkan sebab turunnya ayat ini adalah tentang Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi ibn Wahab. Allah sebut dengan kalimat likulli humazatin lumazah, celaka dan kebinasaan bagi sang pengumpat dan pencela yang selalu
mencerca Rasulullah SAW, mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladhi jama'a malam wa'addadah, yaitu orang yang selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini ciri-cirinya tepat persis seperti Umayyah ibn Khalaf, seorang tokoh besar dari Bani Jumah, seorang yang kaya raya, seorang yang ditinggikan, dibesarkan oleh kaumnya. Maka Allah katakan celaka bagi mereka sang pengumpat dan pencela, yaitu yang kerjaannya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, yang mengira bahwa hartanya akan mengekalkan dia. Orang-orang kaya seringkali menduga bahwa dia akan hidup terus di muka bumi dengan hartanya. Kalla, tidak sekali-kali. Allah katakan yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkan dia. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali. La yumbadanna fil hutamah, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kalian apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, api Allah, neraka Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang jilatan apinya sampai kepada hati. Innaha 'alaihim muqsadah, dan sungguhnya mereka dalam keadaan di dalamnya tertutup. Fi 'amadin mumaddadah, dan mereka terikat dalam tiang-tiang di dalamnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hartanya tidak akan mengekalkan dia. Silahkan. Kalau sudah datang ajalnya dia harus mati. Apa manfaatnya harta dan kaya raya dia? Apa manfaatnya seluruh yang dia miliki? Emas dan peraknya, dinar dan dirhamnya. Untuk apa? Silakan panggil dokter-dokter terbaik di dunia ini. Silakan dia beli obat yang termahal di muka bumi. Tetap dia akan mati. Mana orang kaya yang kekal, yang tidak mati-mati? Tidak ada. Maka ikhwan fillah, Allah peringatkan dengan nada yang sangat menyindir. Yahsabu anna malahu akhlada, dia kira bahwa hartanya akan mengekalkan dia. Tidak sekali-kali. Dia pasti akan mati dan dia pasti akan dilemparkan dalam neraka hutamah. Ikhwan fillah, ini mengenai Umayyah ibn Khalaf ibn Wahab dan juga yang sejenis Umayyah ibn Khalaf ibn Wahab. Mudah-mudahan masih ingat. Siapa Umayyah ibn Khalaf? Yaitu yang memiliki budak-budak yang disiksanya. Siapa di antara budaknya? Naam, Bilal ibn Abi Rabah. Itu budaknya Umayyah. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Juga tokoh kafir yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang ketiga adalah Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi kana Khabbab ibn al-Arat. Bahwasanya Khabbab ibn al-Arat setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka dia bekerja. Di antara pekerjaannya adalah membuat pedang-pedang. Dia pandai besi. Sahibu Rasulullah SAW adalah Qainan ya'malus suyub, seorang pandai besi yang biasa membuat pedang-pedang. Wa kana qad ba'a min al-'As bin Wa'il, dan dia menjual hasil bikinannya di antaranya kepada 'As bin Wa'il. Suyufan 'amilaha lahu, pedang-pedang yang dia bikin dengan baik dan dijual kepadanya, tetapi hutang tidak dibayar. Hatta kana lahu 'alaihi mal, hingga Khabbab ibn Arat memiliki harta yang banyak di tangan 'As ibn Wa'il. Faja'a yataqadahu, maka datanglah Khabbab ibn al-Arat menemui Al-As ibn Wa'il untuk menagihnya. Yataqadahu, yani menagih hutangnya. Faqala lahu, maka berkata kepadanya, ya Khabbab, alaysa yaz'umu Muhammadun sahibukum hadha alladhi anta ala dinih anna fil jannati mabtagha ahluha min dhahabin aw fiddah? Wahai Khabbab, bukankah temanmu itu yang namanya Muhammad, yang engkau berada di atas agamanya, bukankah dia menganggap bahwa nanti di surga orang-orang akan mendapatkan apapun yang dia mau? Min dhahabin aw fiddah, mau minta emas, mau minta perak, mau minta apapun boleh. Aw thiyabin aw khudum,
apakah mau meminta dia pakaian-pakaian atau kulit-kulit yang indah? Qala Khabbab ibn al-Arat. Berkata Khabbab ibn al-Arat menjawabnya dengan kalimat bala. Bala, tentu. Iya. Memang benar di surga nanti semua orang akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Qala, maka berkata Wa'il atau As bin Wa'il kepadanya, fa'anzirni ila yaumil qiyamah ya Khabbab. Kalau gitu tunggu bayarannya. Nanti kalau kita sudah sampai di surga, aku akan bayar. Hatta arji'a ila tilka ad-dar fa'aqdiyaka hunalika haqqak. Aku akan bayar untukmu nanti di sana. Kalau kita semua sudah masuk dalam surga, aku akan bayar utangku kepadamu. Fa wallahi la takun anta wa sahibaka ya Khabbab athara 'inda Allah minni wal a'zam haddaka fi dhalik. Engkau wahai Khabbab bin al-Arat dan temanmu itu sungguh aku menduga tidak lebih layak untuk mendapatkan surga daripada aku. Tentunya Allah akan lebih mementingkan aku daripada kalian orang-orang rendahan. Lihat ucapan orang kafir musyrik yang bernama Al-As ibn Wa'il terhadap Khabbab bin al-Arat dan kepada Rasulullah SAW. Engkau dan temanmu itu sungguh tidak lebih layak dari aku untuk mendapatkan surga. Dan Allah tentunya akan lebih mementingkan aku daripada kamu, katanya. Nanti aku akan bayar di surga nanti. Maka Allah pun menurunkan ayatnya tentang orang ini. Allah sebutkan dalam kalimatnya, afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada attala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda Allahi 'ahda kalla. Kata Allah, afara'aita alladhi kafar, tidakkah engkau melihat orang yang kafir itu, yang kafir kepada ayat-ayat kami, kemudian berkata, la'utayanna malan wa walada, sungguh kami akan mendapatkan harta nanti, kami akan mendapatkan anak turunan yang banyak. Allah bantah, attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Apakah dia tahu yang gaib atau dia punya perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala? Attala'al ghaiba, apakah dia bisa melihat yang gaib atau dia punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini bantahan kepada Al-As ibn Wa'il yang secara GR merasa dirinya pasti akan masuk surga, bahkan merasa diri dicintai, bahkan lebih dicintai daripada Rasulullah SAW. Maka Allah katakan, apakah dia bisa melihat yang gaib bahwa dia nanti yaumul qiyamah akan masuk surga? Apakah dia punya perjanjian kepada Allah bahwa dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga? Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali. Dia pasti akan datang kepadaku dengan sendiri, kata Allah. Ya'tina farda, dan dia pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya, sampai Allah katakan wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Pasti dia akan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya nanti. Wa ya'tina farda, dan dia akan datang kepadaku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan mempertanggungjawabkannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya walaupun disebutkan ciri-cirinya atau disebutkan namanya Abu Lahab atau disebutkan sifat-sifatnya, tetapi ayat ini sebagaimana dikatakan dalam kaidah-kaidah para ulama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Bahwa pelajaran yang diambil adalah dengan keumuman lafadznya, bukan dengan keumuman sebabnya. Artinya kalau ayat yang tadi tentang Umayyah ibn Khalaf, tentang Umayyah dan yang sejenis Umayyah ibn Khalaf, yaitu orang-orang yang mencerca orang saleh, yang mencerca Rasulullah SAW, yang mencerca para sahabat, yang mencerca orang-orang yang beriman. Itu humazatin lumazah. Maka akan terkena ayat ini semua Umayyah dan Umayyah yang berikutnya. Umayyah bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf yang berikutnya dari kalangan orang-orang yang memusuhi Rasulullah, memusuhi orang beriman, yang selalu menjadi humazatin lumazah. Maka terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, wailun likulli humazatin lumazah. Demikian pula ketika Allah menyatakan dengan kalimat afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Ini juga terkena Al-As bin Wa'il dan juga orang-orang yang sejenis Al-As bin Wa'il, yaitu yang memperolok-olokkan berita dari Allah dan Rasulnya, memperolok-olokkan berita tentang surga,
memperolok-olokkan berita tentang jannah, memperolok-olokkan orang yang beriman, dan kemudian menyatakan nanti aku akan lebih dari kalian, aku yang akan masuk surga, sedangkan kalian begini dan begitu. Dalam keadaan dia masih di dunia ini menentang Allah dan Rasulnya, tetapi merasa dirinya pasti akan mendapatkan jannah. Orang ini sejenis Wa'il, sejenis Al-As ibn Wa'il. Maka terkena ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa narithuhu ma yaqul. Kami, kata Allah, akan menerima ucapannya dan akan mempertanggungjawabkan ucapannya. Narithuhu ma yaqul wa ya'tina farda. Dia akan datang kepadaku sendiri, kata Allah, dan pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya. Walaqiya Abu Jahl bin Hisham Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima balagani faqala lahu wallahi ya Muhammad la tatrukanna sabba alihatina aw lanasubbanna ilahaka alladhi ta'bud. Diriwayatkan pula Abu Jahal pernah datang menemui Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Muhammad, hendaklah engkau meninggalkan cercaan-cercaan terhadap Tuhan-Tuhan kami. Kalau tidak, sungguh kami akan mencerca Tuhanmu yang kamu sembah. Lihat ya, ketika kita menyatakan tentang Tuhan-Tuhan mereka, bahwa Tuhan-Tuhan mereka la tasma' wa la tubsir, tidak melihat dan tidak mendengar, buta dan tuli. Bukankah ini ucapan hak? Kenyataannya batu-batu itu tidak berbicara. Kenyataannya batu-batu berhala-berhala mereka tidak mendengar. Tetapi Abu Jahal menyatakan bahwa itu cercaan terhadap Tuhan kami. Niscaya kami akan mencerca Tuhanmu, katanya. Sedangkan Tuhan Rasulullah SAW tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, maha melihat, maha mulia, maha tinggi. Terlalu berani ucapan Abu Jahal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Rasulullah SAW. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan engkau cerca, jangan kalian hinakan, jangan kalian cerca sesembahan-sesembahan mereka. Dikhawatirkan mereka akan mencerca Allah adwan bighairi ilm. Maka Rasulullah pun menghentikan. Diriwayatkan di sini, kaffa an sabbi alihatihim. Berhenti, tidak mencerca lagi Tuhan-Tuhan mereka. Qanifidina a'azakumullah, yakni hanya mengajak kepada Islam dan menjelaskan kebenaran. Qanifidina a'azakumullah, muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat la tasubbul ladina yad'un. Jangan kalian cerca orang-orang atau jangan kalian cerca sesuatu yang mereka sembah selain Allah. Dikhawatirkan mereka mencerca Allah bighairi ilm atau adwan bighairi ilm, dengan permusuhan tanpa ilmu. Sehingga bukan dakwah itu dengan mencerca Tuhan mereka. Saya mendengar satu entah ceramah, entah apa, saya nggak paham. Karena mau dikatakan ceramah juga bukan ceramah. Karena isinya caci makian. Bahwa Tuhan mereka telanjang, Tuhan mereka begini, Tuhan mereka disalib, Tuhan mereka porno dan seterusnya. Yang dimaksud adalah salib mereka. Padahal kalau kamu mau berpikir, siapa yang mereka anggap disalib itu? Yang mereka anggap Tuhan adalah Isa ibn Maryam. Yang mereka anggap Yesus sesembahan mereka, itu adalah Tuhan, itu adalah Rasul yang kita anggap sebagai Rasul. Kalau kalian mencerca Tuhan mereka, artinya kalian mencerca Rasul kalian sendiri. Kok bodoh sekali. Dan terkenal lagi dai ini. Ketika dia berdiri di mimbar udah berbicara mencaci maki Tuhan-Tuhan orang kafir, mulai yang hadir sekian banyak dengan gembira, bangga. Padahal itu adalah bukan hikmah sama sekali. Allah katakan la tasubbu. Jangan kalian cerca siapa yang mereka sembah. Dikhawatirkan mereka akan mencerca Allah adwan bighairi ilm. An-Nadhr ibn al-Harith. Orang yang berikutnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah An-Nadhr ibn al-Harith. Ibn Kaladah, ibn Abdi Manaf, ibn Abdi Dar, ibn Qusay. Karena idza jalasa Rasulullah SAW majlisan. Orang ini An-Nadhr ibn al-Harith. Kalau Rasulullah SAW duduk di satu majlis, menasehati mereka, memberitakan berita-berita tentang jannah, tentang surga, tentang neraka.
da'a fihi ila Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala agar beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, wa tala fihi al-Qur'an, membacakan kepada mereka Al-Qur'an, wa hadzara fihi Quraisyan ma asaba al-umam al-khaliyah, atau memperingatkan orang-orang Quraisy dari apa yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Jangan sampai kalian tertimpa bencana seperti yang pernah menimpa kaum 'Ad, kaum Tsamud. Jangan sampai kalian binasa seperti binasanya Bani Israel. Jangan sampai kalian binasa seperti binasanya bala tentara Fir'aun yang ditenggelamkan dalam Laut Merah. Dibacakan ayat-ayat yang seperti itu, memperingatkan bahaya bencana yang mungkin menimpa mereka seperti yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Ketika Rasulullah SAW selesai dari majelis itu, berdiri, maka An-Nadhr bin Harits menduduki tempat Rasul. Persis. Dan menyatakan kepada mereka, tunggu. Aku punya cerita yang lebih hebat. Aku punya kisah yang lebih bagus dari apa yang diceritakan oleh dia. Khalafahu fi majlisihi. Dia menggantikan Rasulullah SAW duduk di majlisnya. Idza qam, kalau Rasulullah SAW berdiri. Fahaddatsathum an Rustum. Kemudian mulai bercerita tentang Rustum, raja Romawi atau panglima Romawi, Asyid yang dijuluki dengan matahari atau dijuluki dengan cahaya matahari, wa an Isfandiar atau kisah tentang Isfandiar, tokoh-tokoh mereka, atau muluki Faris atau raja-raja Persia. Menurut dia bahwa kisah-kisah ini kisah-kisah yang baru terjadi kemarin, kisah-kisah yang baru saat kita ini. Adapun yang diceritakan oleh Rasulullah SAW adalah kisah-kisah lama, katanya. Kata Nadhr bin Harits al-kafir al-musyrik. Maka kata Nadhr, aku kisahkan pada kalian kisah yang lebih bagus, yang lebih baru, bukan cerita-cerita kuno. Bi'asan hadisan. Qala, setelah diceritakan, maka dia berkata kepada orang-orang Quraisy, wallahi ma Muhammadun bi'ahsana hadisan minni. Sungguh demi Allah, tidaklah dia lebih bagus kisahnya daripada aku. Wa ma hadithu illa asatirul awwalin. Cerita-ceritanya tidak lain kecuali asatirul awwalin. Asatirul awwalin bentuk jamak dari ustur. Artinya kisah-kisah lama. Usturul awwalin, cerita-cerita kuno. Tidaklah cerita dia itu kecuali cerita-cerita lama, cerita-cerita kuno. Adapun aku menceritakan kisah-kisah yang terbaru, yang new, yang terbaru katanya. Umumnya orang menginginkan cerita yang terbaru kalau memang yang dikehendaki adalah ceritanya. Tetapi kalau yang dikehendaki adalah pelajaran yang diambil, tentunya kisah-kisah yang ada dalam Quran dan Sunnah adalah kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran. Kisah-kisah yang penuh dengan ibrah. Adapun kata dia, kata Nadhr bin Harits, apa yang diceritakannya adalah asatirul awwalin iktatabtuha kama iktatabaha Muhammad. Cerita-cerita lama yang dia ambil, yang aku sudah pernah tahu, aku sudah pernah dengar. Fa'anzalallahu fihi, maka Allah pun menurunkan ayatnya. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ard. Innahu kana ghafurar rahima. Mereka berkata, asatirul awwalin, ini adalah cerita-cerita lama yang diambil atau yang dikisahkan kembali. Fahiyya tumla alaihi, yang dibacakan kepadanya sore dan pagi hari atau pagi hari dan sore hari. Katakan, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Katakan pada mereka bahwa ini kisah diturunkan oleh yang maha mengetahui, yang sirra, yang sir wa alaniyah, yang maha mengetahui apapun yang merupakan rahasia di langit maupun rahasia di bumi. Innahu kana ghafurar rahima, dan sungguhnya dia adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya diperintahkan untuk menjawab. Untuk menjawab orang-orang model Nadhr bin Harits, katakan kepadanya bahwa yang aku ceritakan ini adalah cerita yang diturunkan oleh Allah yang maha mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi. Maha mengetahui segala kejadian-kejadian yang tersembunyi. Adapun kamu, yang diceritakan adalah oleh katanya dan katanya dan katanya. Kamu cerita, katanya si fulan cerita, katanya si fulan terus. Yang sungguh tidak otentik,
Tetapi yang aku ceritakan adalah kisah yang merupakan ayat Al-Quran. Yang diturunkan dari Allah. Yang ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Yang maha mengetahui rahasia-rahasia di langit-langit dan di bumi. Wa nazala fi, dan turun pula ayat Allah, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan mereka berkata kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata asatirul awwalin. Mereka berkata itu kisah-kisah kuno, kisah-kisah lama. Dan turun pula ayat lain, wailun likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Kata Allah, celaka, wailun likulli affakin athim, celaka bagi orang yang affakin athim. Ini julukannya An-Nadhr Ibn Al-Harith. Affak, tukang dusta. Athim, sang pendosa. Ikhwan fillah, kisah, cerita-cerita, kalau tidak benar atau kisah-kisah dusta disebut dengan ifk. Hamzah, kemudian fa, kemudian kaf. Hada ifkum mubin. Itu adalah ifk. Itu adalah dusta yang nyata. Maka tukang ceritanya, pembawa cerita-cerita ifk disebut dengan affak. Tukang dusta, tukang cerita yang cerita-ceritanya dusta. Maka persis ini yang dimaksud adalah julukannya An-Nadhr bin Al-Harith di Al-Kafir Al-Musyrik yang Allah katakan wailun likulli affakin azim. Hanya saja karena Allah sebutkan dengan kalimat kulli affak, setiap affak berarti terkena An-Nadhr bin Al-Harith dan yang sejenisnya. Di sini mengisahkan kisah pelajaran dalam Quran dan Sunnah. Di sisi lain menyaingi. Aku punya cerita yang lebih bagus. Dongeng 1001 malam. Atau cerita-cerita dongeng yang dusta. Maka orang ini affak. Allah katakan wailun likulli affakin azim. Bagaimana keadaan kulli affakin azim? Tukang dongeng, tukang cerita dusta, sang pendosa. Yasma'u ayatillahi tutla alaih. Dibacakan ayat-ayat kepadanya, kemudian yusirru mustakbiran, kemudian dia tetap sombong. Ka'an lam yasma'ha, seakan-akan tidak pernah mendengar ayat-ayat itu dibaca. Ka'anna fi udhunayhi waqra, seakan-akan di telinganya ada tutupan, ada sumbat di dalamnya. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka beritakanlah dengan azab yang pedih buat dia. Ini kalimat basyirhu ini sebagai cercaan. Karena kalimat basyir biasanya dipakai untuk sesuatu yang menggembirakan. Basyir artinya beritakanlah berita gembira. Absyir, bergembiralah. Tetapi di sini dengan azab yang pedih. Yang sesungguhnya orang diazab tidak akan gembira. Maka kalimat fabasyirhu bi'adzabin alim maknanya cercaan kepada mereka atau kepada orang yang sejenis ini affakin athim. Bergembiralah dengan azab yang pedih. Yani kalau kalian sendiri yang mencarinya, karena kalian sendiri yang memintanya, jangan-jangan kalian memang senang, memang gembira dengan azab. Fabasyirhu bi'adzabin alim, maka beritalah berita yang menggembirakan mereka dengan azab yang pedih. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab an-nar. Yang berikutnya adalah Al-Akhnas Ibn Shuraib Ibn Wahab Al-Thaqafi. Karena min ashrafil qaum. Ini juga tokoh-tokoh dari ashrafil qaum, dari tokoh-tokoh kaum tersebut, kaum Quraisy. Wa mimman yustama' minhu, dan di antara orang yang yustama' minhu, yang didengar pembicaraannya. Ini orang-orang sepuh yang kalau berbicara didengar ucapannya. Fakana yusibu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yaruddu alaihi. Orang ini selalu menimpakan pada Rasulullah sallallahu dan juga selalu membantah Rasulullah sallallahu. Fa anzalallahu ta'ala fihi, maka Allah turunkan pula ayatnya tentang orang ini. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamim. Jangan turuti orang-orang yang tukang sumpah, yang mahin, yang terhina.
Karena orang ini selalu membantah dengan wallahi, demi Allah, wallahi, demi Allah. Dan menentang Rasulullah SAW dengan sumpah-sumpahnya. Maka kata Allah, wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan kau turuti tukang sumpah yang terhina itu. Hammazin masya'in binamim. Hammaz, tukang cerca. Masya' yang selalu berjalan binamim. Selalu berjalan dengan mengadu domba manusia. Manna'in lil khairi mu'tadin atim. Yang selalu menghalangi kebaikan dan melampaui batas dan berdosa. Utullim ba'da dzalika zanim. Orang yang sombong dan setelah itu juga dalam keadaan dia orang yang ingkar. Demikian beberapa tokoh-tokoh yang masih ada lagi. Ada Walid ibn Mughirah, ada Ubay ibn Khalaf, ada pula sekian tokoh-tokoh kafir yang Allah sebutkan dengan ciri-cirinya yang Allah bantah dalam Al-Quran. Semoga Allah SWT menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Jenis-jenis makhluk penentang Quran dan Sunnah, penentang Nabi itu sudah sering, sudah banyak, dan akibatnya sudah jelas. Apa akibatnya mereka ini? Semuanya tersungkur dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir, dan mereka terancam dengan adzabun nar. Fabashshirhu bi'adzabin alim, kata Allah. Beritakan berita gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Sehingga barang siapa menjalani jalannya Umayyah bin Khalaf, barang siapa menjalani jalannya As ibn Wa'il, barang siapa yang menjalani jalannya Abu Jahal dan seterusnya, tentunya mereka akan mendapatkan akibat yang sama. Nasallahu salam wa afiyah. Subhanakal bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.